Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan Bu Isni, barangkali sudah siap bisa dimulai. Nggih, Pak, izin share screen nggih. Monggo, monggo, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji Ibu Lili Nurulia SSMPD, yang saya hormati Ibu Mentor Ibu Zaimatul Munawaroh MPDI. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul pemanfaatan media puzzle digital untuk meningkatkan minat murid dalam menghafal ayat dan hadis pada mata pelajaran Quran hadis di MTSN 3 Kebumen. Untuk selanjutnya, sebelum menentukan isu utama, saya menetapkan core isu menggunakan metode APKL dan UHG terlebih dahulu. Nah, maka didapatkan isu yang terpilih yaitu kurangnya minat murid dalam menghafal ayat dan hadis pada pembelajaran Quran hadis di MTSN Negeri 3 Kebumen. Isu ini termasuk Smart ASN karena menyangkut bagaimana seorang ASN yaitu guru memanfaatkan teknologi serta pendekatan baru untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Untuk deskripsi isunya yaitu pada mata pelajaran Quran hadis yang saya ampu, mayoritas materinya itu berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan CP-nya yaitu menghafal. Namun, pada kenyataannya, murid mudah bosan dengan cara hafalan yang monoton. Kurangnya minat siswa menghafal ayat dan hadis adalah menandakan bahwa layanan pembelajaran kurang menarik. Siswa yang kurang berminat menghafal ayat dan hadis menuntut guru untuk menggunakan metode yang lebih interaktif lagi. Jadi sebagai guru, situasi ini menunjukkan perlunya inovasi pembelajaran, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi digital. Untuk penyebab dari isunya yaitu dianalisis menggunakan diagram Fishbone. Yang pertama dari manusia. Dari faktor manusianya yaitu guru memberi perintah untuk menghafal kepada murid secara individu. Selanjutnya dari faktor material, media pembelajaran hanya itu saja. Jadi belum tersedia media pembelajaran yang memadai. Selanjutnya dari metode atau caranya yang digunakan, metode dalam pembelajaran kurang bervariasi dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran. Selanjutnya dari faktor lingkungan, tidak ada waktu khusus untuk menghafal di luar jam pelajaran dan lingkungan rumah kurang mendukung. Maka muncul gagasan kreatif yaitu pemanfaatan media puzzle digital untuk meningkatkan minat murid dalam menghafal ayat dan hadis pada mata pelajaran Quran hadis. Untuk matrik rancangan kegiatan aktualisasinya, yang pertama perencanaan media puzzle digital. Jadi tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor, menentukan materi, memilih platform, dan menyusun jadwal kegiatan. Untuk tahapan yang kedua, yaitu pembuatan media puzzle. Kegiatan-kegiatannya yaitu menginput ayat atau hadis yang akan dibuat menjadi puzzle, kemudian menambah elemen gamifikasi, serta menguji coba puzzle. Kemudian yang ketiga, yaitu mendesain pembelajarannya. Adapun tahapan kegiatannya, yaitu menyusun skenario pembelajaran, menentukan materi, pembuatan instruksi atau perintah, dan mengintegrasikan dengan CP-nya. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatannya yaitu membagikan link atau kode puzzle yang akan dimainkan, kemudian siswa menyusun puzzle, dan selanjutnya memantau dan
memberi umpan balik. Untuk tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Adapun jadwal kegiatannya yang sudah saya rencanakan untuk minggu pertama difokuskan pada perencanaan, kemudian minggu kedua dan minggu ketiga pembuatan, terus minggu keempatnya mendesain pembelajarannya, minggu kelima dan minggu ke selanjutnya yaitu pelaksanaannya, kemudian evaluasi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Isni untuk paparannya. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Ibu Zaimatul Munawaroh. Disilakan Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Miftahul Falah dan juga Ibu Lili Nurulia, eh, senang sekali bisa bergabung di apa di kesempatan ini yang luar biasa ini, nggih. Saya hanya mewakili dari Bapak Kepala Madrasah ini apa kan sedikit memberikan penguatan untuk Ibu Isni Nafingah bahwa eh, aktualisasi yang akan dijalankan oleh Ibu Isni Nafinga ini sangat relate dengan madrasah kami, di mana sebenarnya madrasah kami itu mempunyai tagline madrasah tahfidz berkarakter juara. Nah, kami mempunyai tagline itu karena di kelas kami, di madrasah kami itu ada kelas tahfidz gitu ya. Tetapi untuk yang kelas-kelas reguler itu juga tetap ada pelajaran tahfidz. Nah, di sini ada sedikit kejomplangan antara kelas tahfidz dengan yang kelas reguler. Dan ini aktualisasi Ibu Isni ini sangat sangat kami apresiasi karena kami mengharapkan hasil yang benar-benar bisa dimanfaatkan di madrasah kami sehingga ada peningkatan minat untuk siswa yang reguler terutama dalam menghafal ayat dan hadis seperti itu. Dan selama ini kami komunikasi dan sebagainya mungkin yang perlu dipertimbangkan mungkin adalah sustainability, keberlangsungan ke depannya. Ini harapan dari madrasah ya Bu Isni ya, bahwa ini tidak hanya berhenti di Bu Isni tetapi juga ke guru-guru Quran hadis yang lain, sehingga metode yang saya lihat ini cukup menarik karena di usia anak MTS kelas 7, 8, 9 yang masih sangat suka dengan gaming dan sebagainya. Ini kan ada ada unsur gamenya juga kan ya, dan ini akan sangat menarik bagi siswa. Harapannya tidak berhenti di Bu Isni saja, harapannya juga lanjut di guru-guru yang lain. Jadi ada kayak di kayak desiminasi, bukan desiminasi tapi ya kayak penularan semacam itu ya Pak ya, sehingga tidak hanya kelas-kelas yang diampu oleh Bu Isni yang siswanya mempunyai ada peningkatan minat terhadap menghafal ayat Al-Quran maupun hadis. Di samping itu pula, selain tadi masalah masalah eh, keberlanjutan tadi, harapannya juga ada semacam nggih? Nanti kerjasama juga Bu Isni ya dengan tim IT. Yang jelas kami sangat mendukung sekali dengan apa yang dilaksanakan oleh Ibu Isni karena ini sangat bermanfaat bagi madrasah kami, sehingga hasil terbaik dari Bu Isni itu bisa memberikan kontribusi untuk madrasah. Mungkin itu aja mungkin. Yang jelas kami sangat support sama Bu Isni. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zaim untuk penguatannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari Bu Lili selaku penguji. Silakan Bu Lili. Baik, terima kasih Mas Falah ya. Selamat pagi Bu Isti apa Bu Isni ya? Isni, Bu Bu. Isni. Oh Isni ya, tak kirain tadi Isti ya, Isti Nafiah, Isni Nafiah. Oke, selamat ya Bu Isni sudah melaksanakan
rencananya dengan baik. Ini guru Quran Hadis ya di MTSN Gitu. berapa Kebumen? MTSN Negeri 3 Kebumen. Oh, 3 ya, MTSN 3 Kebumen. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan penggunaan, mau menggunakan puzzle ya, interaktif, media interaktif. Mbak, jenengan emang sebelumnya belum pernah menggunakan itu. Seperti apa sih gambaran pembelajaran sebelumnya kan? Biasanya itu sudah dilakukan guru ya. Artinya sejauh mana nanti perubahan akan dilakukan oleh jenengan? Jenengan selama ini menggunakan menyampaikan pembelajarannya gimana? Saya Bu izin menanggapi. Jadi Mm-mm. untuk pembelajaran yang saya gunakan kemarin-kemarin itu hanya Mm-mm. menggunakan kayak ceramah gitu. Hmm. Terus kalau yang materi-materi hafalan itu Mm-mm. anak-anak saya suruh kayak hafalan Mm-mm. di drill di sekolah itu kan waktunya apa ya habis. Jadi saya Mm-mm. suruh hafalan di rumah. Tapi Mm-mm. setelah kayak pertemuan selanjutnya saya apa ya Cek. tanya tadi, ternyata Mm-mm. masih banyak anak yang belum hafal. Jadi seperti Oke. itu, seperti itu. Berarti kayak kurang anu ya, kurang sesuai dengan keinginan anak-anak atau selera anak-anak gitu ya, suruh menghafal mereka males gitu ya. Gitu, Menghafalkan materi. Terus dengan berinisiatif mau pakai puzzle. gitu. Ya, puzzle-nya itu emphasize-nya titik beratnya ke apa, Mbak? Isi Eh, puzzle-nya nanti seperti apa konsep gambaran jenengan? izin menjawab Bu. Jadi Siap. Mm-mm. saya niatnya itu mau menggunakan puzzle. Jadi puzzle itu berisi ayat-ayat dari Potongan ayat. dari materi ayat yang Mm-mm. lagi dipelajari. Nanti ayatnya Mm-mm. itu kayak dipotong-potong. Terus Mm-mm. anak disuruh kayak bermain game puzzle itu sambil kayak mengurutkan. Nanti saya harap dari game itu anak jadi apa ya istilahnya minat untuk Menghafalkan ada gitu ya. ada gitu. Oke, oke. Emang itu kelihatannya kan sudah biasa kalau guru Quran hadis ngajari potongan ayat gitu, Mbak. Emang belum pernah sebelumnya jenengan lakukan seperti itu atau kok konsep barunya kebaruannya di mana? Jadi kalau yang saya tahu, kalau Mm-mm. yang dulu-dulu kan memakai kayak potongan kertas, tapi Oh, menurut mm, saya nggak apa ya. Kalau sekarang dicoba menggunakan kayak media digital, jadi seperti itu, Bu. mm. Kayak sekarang kayak kurang menarik gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada unsur gadgetnya, nggak ada unsur medianya. Maka sekarang potongannya pakai itu ya, game di HP ya, puzzle di HP ya. Oke. Gitu. Itu untuk semua materi Quran hadis bisa atau bagian-bagian tertentu? Izin menjawab, Bu. Jadi Iya. sesuai materinya. Jadi misalnya materi infak dan sikap peduli nanti ada Quran Mm-mm. surat Al-Baqarah ayat 261. Mm-mm. Nanti saya sesuaikan dengan materinya. Mm-mm. Oke, disesuaikan ya. Dan semua materi bisa ya pakai Gitu. puzzle itu ya. Nanti tinggal di pertanyaannya disesuaikan gitu ya. Gitu. Oke, saya kira lanjut aja untuk penggunaan puzzle ini di dalam pembelajaran Quran hadis. Nanti kita lihat bagaimana apakah hasilnya bisa meningkatkan hasil belajar siswa ya. Before afternya nanti jangan lupa dibikin ya Mbak ya. Sebelum misalnya menggunakan eh, apa puzzle ini gimana keadaan siswanya atau hasil belajarnya seperti apa. Nanti afternya sesudah jenengan pakai metode ini ada perubahan atau peningkatan enggak gitu harus dipantau terus ya. Ya, Gitu. oke di data ya. Jangan lupa karena itu untuk membuktikan keberhasilan jenengan bahwa pakai kiat ini lebih sukses itu ada penandanya, ada
Tengerane atau before afternya itu. Baik, itu saja mungkin hanya penguatan Mas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Lili untuk penguatannya dan pertanyaannya. Matur nuwun Bu Zaimatul yang sudah hadir di kegiatan pada pagi hari ini dan Bu Isni semoga nanti lancar Bu untuk implementasi RA-nya. Ya, Pak, baik. makasih Nggih, Ibu matur Fani nuwun. memberi masukan. Makasih juga Ibu Mentor. Makasih juga Pak Fala selaku coach. Saya Ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ini selesai terakhir, ke Bu Isni. Ini yang terakhir ya, 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 kuarter terakhir. Alhamdulillah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih Bu Lili Oke, sudah makasih Mas memberikan Malak. Luar penguatan biasa. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.